Analisis pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, siapa yang terkuat? Sebelum kita lanjut, mari dukung dengan like dan subscribe channel ini, agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan update informasi penting. Calon pasangan presiden dan wakil presiden hanya bisa diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik hasil pemilu 2019 yang mendapat kursi 20% di DPR atau 25% suara pemilih nasional. Partai yang memenuhi syarat itu hanya PDIP. Partai-partai lain harus koalisi, kata Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Menurut pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, kalau semua partai di Senayan menghendaki agar calon presiden dari partai mereka masing-masing, maka sudah muncul beberapa nama yang didorong atau mulai terlihat bekerja untuk jadi calon presiden, seperti Prabowo dari Gerindra, Puan Maharani dari PDIP, Airlangga Hartarto dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat. Partai-partai lain belum terlihat ketua atau wakil ketuanya yang sudah mulai kerja untuk calon presiden. Karena syarat batas minimal partai untuk bisa mencalonkan sangat tinggi, maka hanya PDIP yang bisa mencalonkan tanpa koalisi. Karena itu, jumlah calon maksimal hanya 4 atau 3, kata Saiful Mujani. Apakah PDIP akan mencalonkan Puan untuk jadi presiden? Saiful Mujani mengatakan sejauh ini Puan terlihat sudah melakukan sosialisasi masif. Kalau hasilnya menunjukkan Puan berpeluang cukup bagus untuk menang, mungkin ia akan menjadi calon. Kalau melihat hasil survei kelima petinggi partai itu, sementara ini Prabowo paling atas, diikuti oleh AHY. Sementara Puan, Airlangga, dan Muhaimin jauh di bawah kedua nama itu. Berdasarkan analisa Saiful Mujani, atas dasar bacaan terhadap elit partai, PDIP sudah hampir dipastikan tidak ke AHY. Nasdem kemungkinan tidak ke Prabowo. PDIP dan Nasdem mungkin tak bersama-sama lagi. Nasdem bisa saja ke AHY. Sementara Golkar bisa bersama dengan Prabowo maupun AHY, tergantung Airlangga dapat posisi nomor 1, nomor 2, atau tidak. Tergantung siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang, Prabowo atau AHY. Kalau Puan berpasangan dengan Prabowo, maka Golkar mungkin tak ke Prabowo. Bila kans AHY baik, Airlangga bisa bersama AHY. Jika dilihat dari perolehan kursi di DPR, maka kemungkinan Prabowo dan Puan vs AHY dan Airlangga. Partai lain mungkin saja mencalonkan Muhaimin, tapi belum terlihat tanda-tanda. Belum terlihat gejala Muhaimin bisa unggul atas Prabowo maupun AHY. Lalu, tidak ada lagi ketua partai yang bisa diandalkan, demikian dikatakan Saiful Mujani. Saiful Mujani menambahkan dalam kondisi stok sudah tak ada lagi yang kompetitif dari para ketua partai, jalan keluarnya hanya dua, gabung bersama AHY atau Prabowo, atau cari alternatif di luar petinggi partai. Dilihat dari sentimen pemilih, ada sejumlah nama di luar ketua partai yang menunjukkan gejala dukungan kuat dari rakyat, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Hovifah Indra Parawansa. Di antara nama-nama ini, Ganjar unggul cukup jauh, bahkan besar peluangnya untuk mengalahkan semua calon. Menurut Saiful Mujani, Ganjar bisa mengalahkan semua calon lain. Kalau PDIP tidak mencalonkannya karena memasangkan Puan dengan Prabowo, mungkin Ganjar tidak maju. Kalau Ganjar tidak maju, lalu siapa? Mungkin Anies, Ridwan, atau Hovifah. Sementara, Anies berpeluang unggul atas Prabowo dan AHY. Saiful Mujani mengatakan bila Anies unggul atas Prabowo, apakah PDIP akan tetap mencalonkan Prabowo? Apakah Golkar akan tetap mendukung AHY? Golkar mungkin memasangkan Airlangga dengan Anies, dan partai-partai lain mungkin akan mendukung Anies dan Airlangga melawan Prabowo dan Puan. Saiful Mujani berkata Prabowo Puan vs Anies Airlangga, Ridwan atau Hovifah atau AHY, kemungkinan Anies lebih baik peluangnya untuk menang. Yang bisa menghentikan Anies sementara ini tidak ada kecuali Ganjar. Maka yang menentukan kemudian adalah apakah PDIP akan tetap dukung Prabowo lawan Anies karena ingin Puan jadi wapres Prabowo, padahal Prabowo akan kalah sama Anies sehingga target Puan tak tercapai. Atau Anies dan Puan lawan Prabowo untuk mencapai target Puan. Mungkin saja, manuver Anies selama ini kan rasional saja bukan ideologis, sama seperti Prabowo. Keduanya bisa terima ormas seperti FPI bila menguntungkan, dikatakan Saiful Mujani. Tapi bila PDIP ingin menjaga tradisi rasional seperti 2 kali pilpres terakhir, Puan tidak dipaksakan harus jadi wapres, maka PDIP akan bisa tetap punya presiden dari kadernya sendiri, dengan memilih Ganjar sebagai calonnya. Bila ini yang terjadi, maka capresnya mungkin Prabowo. Dalam keadaan demikian mungkin saja Prabowo tidak dapat menarik partai lain untuk bergabung. Dia tidak bisa mencalonkan diri, kata Saiful Mujani.
Menurut Saiful Mujani, bila Prabowo tidak jadi mencalonkan diri karena partai-partai lain tak ada yang mengusungnya, dan Gerindra tak bisa sendirian, maka calon-calon presiden 2024 diisi oleh anak-anak bangsa yang semuanya dari generasi baru. Generasi politik terjadi secara alamiah dan politik. Bila Prabowo tak bisa nomor 1, mungkin nomor 2 juga diterima. Berpasangan dengan Ganjar, Anies, AHY, Ridwan, atau Khofifah. Atau mempersilakan kader Gerindra yang lain untuk maju. Sandiaga Uno adalah kader paling kompetitif di antara kader Gerindra setelah Prabowo. Sandi punya peluang untuk nomor 1 ataupun nomor 2. Dia mungkin lebih fleksibel. Nasdem dan Demokrat pun kemungkinan menerima untuk nomor 1 ataupun nomor 2. Ikuti terus channel ini untuk mengetahui perkembangan bakal calon presiden yang akan bersaing dalam pemilu 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.